Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Hakim, 3 digit NIM terakhir 083. Saya dari kelas C Praktikum Dasar Sistem Kontrol. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S, T4RN dan DAQ Master, yaitu praktikum sistem kendali. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Apa itu Autonix TK4S RN, TK4S dan T4RN, yaitu temperatur controller digital atau pengendali suhu otomatis buatan Autonix untuk mengukur dan mengontrol suhu secara presisi. Fungsi utamanya yaitu mengukur suhu dari sensor, termokopel atau RTD. Selanjutnya ada mengontrol pemanas atau pendingin, ada menjaga suhu stabil di sekitar set point. Yang terakhir ada monitoring real time via komunikasi digital. Selanjutnya ada mode kendali. Yang pertama ada on off control, kontrol sederhana hidup atau mati. Selanjutnya ada PID control, yaitu proportional integral derivative. Yang terakhir ada komunikasi RS485 Modbus RTU. Nah, di AQ Master software yaitu ada fungsinya. Yang pertama, software dari data acquisition dari Autonix, kemudian menampilkan data suhu real time, ada merekam logging atau data ke file CSV atau TXT, kemudian membuat grafik perubahan suhu vs waktu. Yang terakhir ada mengatur parameter controller via Modbus. Data yang ditampilkan yaitu berupa PV atau process value, suhu aktual dari sensor. Selanjutnya ada SV set value atau suhu target yang diinginkan. Selanjutnya ada output status, yaitu kondisi relay atau SSR on atau off. Terakhir ada time, waktu pengambilan data. Di sini ada keunggulannya yaitu memungkinkan untuk monitoring dan analisis performa sistem kendali suhu secara komprehensif dan real time. Nah, ini jadi ada tata cara untuk praktikumnya ya, yaitu menyiapkan alat dan koneksi. Yang pertama, install hardware-nya TK4S T4RN terpasang dengan suhu termokopel tipe K. Gunakan kabel komunikasi RS485, hubungkan ke konverter USB to RS485 pada komputer. Kemudian pastikan power supply aktif. Selanjutnya ada setting parameter TK4S, yaitu menekan dan tahan tombol mode lalu atur. COM sama dengan RS-485 BPS 9600 bit rate. PRT sama dengan 8N1, data bit sama dengan 8, parity known, stop bit sama dengan 1. ADR sama dengan 1, alamat Modbus RTU, prod Modbus RTU. Ada konfigurasinya, yaitu membuka software DAQ Master, klik Add Device, pilih Autonix TK Service Communication RS485 Protokol Modbus RTU. Jadi saya coba akan mempraktekkan untuk sambil membuka softwarenya. Ini kita lanjut lagi ke PPT-nya. Nah, ini ada, setelah ini ada parameter komunikasi yaitu COM port sesuai USB converter bitrate 9600, data bit sama dengan 8, parity known, stop bit sama dengan 1, device address sama dengan 1, klik connect, status harus online. Nah, ini untuk cara awal itu saya sudah mencoba. Nah, itu kan harus seperti ini ya, tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi kita bisa klik di sebelah kiri, kemudian itu kita cari TK4S ini, klik 2 kali. Kemudian ininya serial, klik OK. Menambahkan unit. Kemudian di bagian sini kita klik kanan dan add. Nah, ini klik satu, yang satu ini diklik 2 kali, kemudian OK. Nah, ini kan masih disconnect. Seharusnya kita klik connect itu connect. Nah, tetapi saya kurang paham mengapa di software saya tidak dapat terkoneksi dan disconnect. Ini nih, tolong beresin nih modul-modulnya. Cabut-cabutin aja. Ini juga ini. Ya, semuanya.
TK4. Ya. Waduh, udah ini. Jujur lupa habisnya apa ya? TK4. Nih. Add. Oke. Satu. Terus nih. Connect Oh, lagi. lihat ini nih. Ini connect. Lihat modulnya enggak? Nah, connect. Modulnya dicabut bangsat. Apa? Terus connect nih. Lanjut. Set. Connect. Itu udah goreng tetep. Hijau. Ya ini lagi ya. Udah dicabut lagi. Terus ya ini nih nanti diliatin lah, ini di setting aja nih. Terus udah nggak lengkap dong gara-gara udah dicabut ya. Lupa lagi. Lupa. Ya iya udah dicabut ya. Nggak ulang. Presentasinya. Nah, setelah itu kita melakukan pengambilan data. Yang pertama, proses monitoring setelah koneksi berhasil, PV dan SV muncul real time di dashboard. Monitoring suhu langsung pada dashboard DAQ Master, dapat mengubah set point atau SV dari software tanpa menekan tombol di alat. Kemudian data logging, klik start logging untuk merekam data secara otomatis. Selanjutnya ada terakhir, simpan dalam format CSV atau TXT untuk analisis lebih lanjut di Excel. Ada tips pentingnya jika tidak terhubung, periksa alamat device ADR dan komport. Gunakan konverter USB RS485 dengan chip FTDI atau CH340. Pastikan ground GND RS485 terkoneksi dengan baik. Yang terakhir ada versi bitrate sama antara TK4S dan DAQ Master. Nah, ini ada variasi dalam pengujiannya, yaitu control on off. Tujuan percobaannya untuk menguji performa control on off atau Autonix TK4S T4RN dengan 3 variasi histeresis untuk menentukan setting optimal. Variasinya ada histeresis kecil kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Karakteristiknya yaitu suhu cepat mencapai set point tapi sering on off. Yang kedua ada histeresis sedang kurang lebih 1 derajat Celcius, suhu stabil dengan frekuensi on off sedang. Histeresis besar yaitu kurang lebih nilainya 2 derajat Celcius. Switchingnya jarang tapi suhu berfluktuasi lebih besar. Hasil terbaiknya ada di histeresis 1 derajat Celcius atau sedang, memberikan hasil optimal dengan keseimbangan terbaik antara kestabilan suhu dan frekuensi switching. Nah, ini ada hasil on off histeresis kecil. Ini ada grafiknya. Analisisnya langsung kita suhu hijau naik hingga 50 derajat Celcius, berosilasi cepat di sekitar set point, sinyal on atau off ungu saat sering berubah, pemanas hidup mati berulang kali. Kesimpulannya respon cepat, terlalu sering switching, kurang efisien, energi tidak ideal jangka panjang. Selanjutnya ada hasil histeresis sedang. Analisis grafiknya suhu naik mendekati 50 derajat Celcius stabil, osilasi ringan di sekitar set point, sinyal on atau off berganti teratur, tidak terlalu cepat switching. Hasilnya stabil di antara 3 variasi, switching optimal, fluktuasi minimal, rekomendasinya setting ideal on off. Terakhir ada histeresis besar. Analisis grafiknya suhu naik perlahan ke 50 derajat Celcius, fluktuasi cukup lebar di sekitar set point, sinyal on atau off jarang berubah, sistem jarang aktif non-aktif. Kesimpulannya switching jarang, hemat energi, kestabilan menurun, variasi suhu besar, kurang ideal. Ini ada kontrol PID. Analisis grafiknya suhu naik halus mendekati 50 derajat Celcius, tidak ada osilasi besar, tidak ada switching cepat, output berubah proporsional. Keunggulannya hasilnya stabil dan responsif, cepat mencapai set point, suhu tetap stabil setelah tercapai, efisiensi dan presisi tinggi. Ada kontrol PID 2. Analisis grafiknya suhu stabil di sekitar 50 derajat Celcius, fluktuasi sangat minimal, output berubah halus dan berulang cepat, sistem terus menyesuaikan daya otomatis, tidak ada overshot atau penurunan tajam.
Kontrol PID paling baik, presisi tinggi, hemat energi, tidak ada perubahan kasar. Selanjutnya ada perbandingan metode kontrol. Nah, di sini ada kecepatannya sangat cepat, on off. Dan ini yang on off 1 derajat Celcius cepat, ini sedang, cepat, dan halus. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi kita menggunakan yang PID itu paling terbaik, dan apabila menggunakan kontrol on off itu cukup baik, tapi paling baik itu PID kontrol. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengujian sistem kendali temperatur Autonix menghasilkan data performa yang komprehensif untuk berbagai metode kontrol. Kontrol on off respon cepat namun switching terlalu sering. Histeresis 1 derajat keseimbangan optimal antara stabilitas dan efisiensi. Histeresis 2 derajat Celcius hemat energi namun fluktuasi suhu terlalu besar. Rekomendasi on off gunakan histeresis 1 derajat, cocok untuk aplikasi non kritis, implementasi sederhana dan ekonomis. Pada kontrol PID memberikan performa terbaik secara keseluruhan, stabilitas suhu maksimal dengan fluktuasi minimal, efisiensi energi tinggi dengan presisi optimal, tidak ada overshot yang signifikan. Rekomendasinya PID pilihan terbaik untuk presisi tinggi, ideal untuk aplikasi industri, efisiensi maksimal dengan umur aktuator panjang. Terima kasih, mungkin sekian dulu penjelasan dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya karena tidak dapat mempraktekkan pada aplikasinya secara langsung. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ke insert, lalu chart, trend line.